Shalom sahabat setia dimanapun Anda berada. Kembali jumpa lagi bersama kami, Solidio Gratia. Kembali kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lewat pujian, dengarkanlah doaku ya Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Nyatakanlah dan sampaikanlah lewat doa kepada Tuhan. Dan imani doa itu akan sampai ke telinganya. Untuk itu, selamat menyaksikan. Kiranya Tuhan Yesus yang baik senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku yang tidak menipu. Bila engkau menguji aku dan menyelidiki hatiku, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dengarlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang menyelamatkan orang yang berlindung pada tanganmu. Seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Luputkanlah aku dengan kuasa-Mu dari orang-orang yang tak percaya padamu. Bila engkau menguji aku dan menyelidiki hatiku, sendengkanlah telingamu ya Tuhan,
penyertaanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang menyelamatkan orang yang berlindung pada tanganmu. Oh, peliharalah aku seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Luputkanlah aku dengan kuasa-Mu dari orang-orang yang tak percaya padamu. Dengarkanlah Tuhan doaku. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian yang kita dengarkan, apapun yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita, bahkan pergumulan yang kita hadapi, nyatakanlah lewat doa kepada Tuhan. Kiranya pemirsa dimanapun Anda berada, semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dan puji di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih anugerah-Mu hari ini memperkenankan kami mendengar firman-Mu. Oleh sebab itu terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dengan topik orang benar berseru, Tuhan menjawab. Dari kitab Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku
dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam bukunya yang berjudul Bible Power for Successful Living, penulis Norman Vincent Peale bercerita tentang pria bernama Jeb yang dilanda keputusasaan dan mencoba bunuh diri dengan cara minum racun. Namun aksinya tersebut gagal karena racun yang diminumnya hanya melukai bibirnya. Ketika pulih, Jeb pun berpikir, bahkan bunuh diri pun aku gagal, aku memang ditakdirkan menjadi manusia gagal. Dalam perenungannya, mendadak sebuah ide muncul dalam benak Jeb. Mungkin Tuhan menyelamatkanku untuk alasan lain. Sejak saat itu, Jeb memutuskan bahwa tujuan hidupnya adalah membuat orang lain bahagia. Norman menulis bahwa kemanapun Jeb pergi selama 30 tahun berikutnya, ia selalu meninggalkan jejak senyuman dan kegembiraan. Dunia sering acap kali menunjukkan dunia yang depresif. Data menunjukkan bahwa tiap tahunnya 40 juta orang dewasa mulai dari usia 18 tahun ke atas di Amerika mengalami depresi. Itu artinya 18,1% dari keseluruhan penduduk dewasa. Di Indonesia diperkirakan 15,6 juta orang mengalaminya. Tentu ini fakta yang cukup miris. Betapa kita hidup di dunia yang makin depresif dan penuh tekanan. Kita tidak sedang menyederhanakan penyebab depresi karena faktor penyebab bisa bermacam-macam. Tapi tidak salah jika salah satu penyebab utama depresi adalah tekanan yang muncul karena tuntutan melakukan banyak hal sekaligus. Sehingga kita tidak sanggup, merasa gagal, merasa tak berguna, dan merasa orang terbodoh di dunia. Itu di satu pihak. Di pihak lain, seolah-olah doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Apalagi jika membandingkan diri kita dengan keberhasilan orang lain. Tuntutan itu juga sangat menekan kita. Jika tak dapat meraihnya seperti yang dilakukan orang lain, maka muncullah sebuah keputusasaan. Bahkan kadang tuntutan itu tidak datang dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, beberapa kejadian buruk yang pernah menimpa kita mungkin membuat kita terjatuh. Namun setelah itu kita akan bangkit lagi dengan pengalaman yang berharga. Setelah kita berhasil melaluinya, kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh dan kuat. Satu hal yang perlu kita ingat adalah Tuhan tidak pernah menciptakan orang yang bukan siapa-siapa. Dan Yesus tidak akan pernah mau mati
untuk orang yang bukan siapa-siapa. Kita semua penting di mata Tuhan. Berhentilah mengasihani diri sendiri dan mulailah berpikir besar tentang diri kita. Karena kita adalah milik Kristus. Ya pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Sebab Ia telah berjanji untuk mengasihi, memelihara, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, hari Minggu ini Minggu Eksaudi, sama dengan nama Minggu Rogate. Beberapa waktu lampau, yakni berdoa, berseru kepada Tuhan. Dan kita akan belajar dari tokoh Daud. Filsuf Denmark Søren Kierkegaard mengatakan, doa tidak akan mengubah Tuhan. Sebuah pernyataan yang cukup tepat, tapi menurut saya itu bagi sebagian orang. Memang doa bukanlah cara untuk mengubah Tuhan, akan tetapi kita mengenal Tuhan yang Maha Kasih. Itu sebabnya beberapa pelayanan Yesus diungkapkan oleh Injil, dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan Yesus pun memberi teladan doa dengan ucapan, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Ini hal penting yang harus kita pahami sebelum kita berdoa. Di Alkitab nyatanya ada juga kisah-kisah bagaimana doa mengubah Tuhan. Bahkan bukan hanya sekali, melainkan 2 kali seperti kepada Nabi Amos yang seharusnya Tuhan menghukum, akan tetapi karena permohonan doa Amos, Tuhan pun membatalkan hukumannya kepada umat Israel. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Di dalam perikop pasal 17 ayat 1 sampai 6, LAI memberi judul diburu dengan tak bersalah. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di dalam nas ini. Yang pertama, doa keinginan untuk didengar. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Daud di dalam doa-doanya memohon agar Tuhan memerhatikan seruannya, agar Tuhan menyendengkan telinganya untuk mendengar akan doanya, dan kiranya mata Tuhan melihat apa yang benar yang telah dilakukannya. Kata-kata seperti dengarkanlah, perhatikanlah, berilah telinga, matamu kiranya melihat, memberi bentuk dan kekuatan bagi seruan yang tajam dari lubuk hati maupun keyakinan yang kuat tentang kebenaran dirinya. Sangat luar biasa Daud ini, ya. Memohon kiranya Tuhan dengan semua panca inderanya Tuhan fokus pada dirinya. Begitu beraninya Daud mengungkapkan seperti itu. Mengapa demikian? Apakah situasi sudah gawat, sudah genting sekali? Inilah ungkapan teriakannya
yang sangat hangat dalam situasi gawat, yakni ketika Saul terus saja mengejar-ngejar Daud dengan pasukannya. Apalagi kalau kita membaca mulai dari 1 Samuel 21 sampai 23, pada waktu Daud ada di Gad, di gua Adulam dan Mispa, Daud di Nob sampai ke padang gurun Zif, namun Tuhan menyelamatkan Daud. Demikian juga yang sebenarnya Saul dapat saja dibunuh oleh Daud, tetapi dia mengurung perbuatan itu karena dia berpikir bahwa Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. 1 Samuel 24 ayat 11. Daud mengalami bahaya, nyawanya terancam sehingga dia pura-pura gila. 1 Samuel 21 ayat 13. Akibat kejahatan musuh-musuhnya, dan ia berserah diri melalui doa kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat naungan dan perlindungannya. Bisa saja Daud depresi, keletihan, dan meninggalkan Tuhan. Namun ia tidak melakukannya. Justru dia menuntut agar Tuhan berpihak kepadanya. Dalam kesadaran penuh, iman dan harapan Daud terpaut kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan diri sendiri atau tidak mengandalkan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana jika kita diperhadapkan dengan situasi yang dialami oleh Daud? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita lari dari kenyataan, menghindar dan pergi jauh, tak pulang ke rumah lagi? Atau apakah kita harus mengakhiri hidup kita dengan sia-sia karena ketidaksanggupan kita menghadapi begitu banyak masalah atau menghadapi kematian orang yang kita cintai yang meninggalkan kita? Kita tak pernah sendiri menjalani hidup ini. Ada Tuhan yang Maha Tahu dan melihat dan merasakan apa yang kita alami. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Kemudian apa yang mendorong Daud mengatakan seperti itu kepada Tuhan? Inilah yang kedua dalam perikop ini, bahwa doa Daud adalah sebuah kejujuran. Seruan pemazmur kepada Tuhan agar doanya didengar dilandaskan bukan hanya atas kemurahan dan kasih karunia Tuhan, tetapi juga atas ketaatannya yang setia kepada kehendak dan jalan Tuhan. Katanya dalam ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Selanjutnya katanya, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Ayat 4. Ayat 5, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Luar biasa ya pengakuan Daud yang bukan membenarkan diri apa yang sudah dia lakukan terhadap musuh-musuhnya, tetapi apa yang sudah dia rasakan itu yang dia ungkapkan kepada Tuhan.
Pengakuan dalam doa Daud ini, Leslie S. M. Cow and G. A. Motyer mengatakan kesemuanya itu diberi penekanan utama. Yang pertama, melalui suatu perbandingan yang implisit tentang doa dari bibir yang tidak menipu. Dan yang kedua, melalui kesadaran yang jelas mengenai ketulusannya yang diperlihatkan dalam kesediaannya untuk diuji oleh mata Tuhan, kiranya melihat apa yang benar. Sering sekali kita melakukan apa yang menjadi kebalikan dari Daud. Justru kita paling sering membenarkan atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan sering sekali kita mengkambing hitamkan orang lain sehingga kita melakukan sesuatu yang jahat. Kyle M. Yates Jr. mengatakan, pemazmur berdoa pertama-tama agar Tuhan mau dengar, perhatikan dan beri telinga terhadap perkaranya yang dikemukakannya, dinyatakannya dengan mulut yang bebas dari dusta. Ia berseru hanya untuk mendapatkan keputusan adil dari yang Maha mengetahui bahwa dia tidak bersalah. Tuhan bahkan telah menguji, memeriksanya, dan menyelidikinya, dan akan tetap mendapati dia tidak bersalah. Allah telah memeriksa hatinya dan menemukan bahwa usahanya untuk menyenangkan hati Tuhan bukanlah sebuah kepura-puraan. Daud memohon kepada Allah berlandaskan kesetiaan pribadinya, mengungkapkan kebenaran dasar bahwa Allah telah berjanji untuk mendengar doa mereka yang menghormati dan mengasihi Allah. Tuhan telah mengujinya melalui berbagai kesempatan emas yang ia miliki untuk membunuh Saul. Dan Daud sangat hati-hati menahan dirinya untuk tidak berbuat dosa. Sebagaimana ia juga telah berhati-hati untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang berdosa. Di sini Daud mengungkapkan ketulusannya di hadapan Tuhan. Matthew Henry mengatakan, dia bersungguh-sungguh dengan ucapannya dan perasaan di dalam benaknya selaras dengan perkataan yang keluar dari mulutnya. Daud menyatakan bahwa dalam urusan dengan manusia lain, ia selalu menjaga diri dan mengikuti firman Tuhan. Inilah syarat mutlak pertama bagi setiap doa yang sungguh-sungguh, ialah hati nurani yang bersih dan hidup yang murni. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sangat jelas firman ini seperti dalam Yakobus 5 khotbah pada Minggu Rogate, bahwa ketika kita berdosa, kita harus memohon pengampunan dari Tuhan dan juga orang yang bersangkutan yang telah kita lakukan dosa terhadapnya. Ini menjadi sebuah pukulan bagi saya, bagi saudara dan kita semua. Marilah kita
dapat menguji hati kita, bagaimana kita mengungkapkan ketulusan di dalam doa-doa kita, dan juga yang berhubungan dengan orang yang tidak menyenangi kita atau orang yang tidak kita sukai, agar tidak terhalang berkat Tuhan yang akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, dari pengalaman Daud di atas kita menemukan pembelajaran yang sangat berharga, bahwa berdoa adalah kegiatan saat kita datang dan berseru kepada Tuhan seperti yang diekspresikan oleh pemazmur. Melalui proses doa terdapat suatu hubungan cinta yang terus bertumbuh dengan Allah. Berdoa juga merupakan percakapan interaktif dengan Tuhan tentang apa yang kita dan Tuhan pikirkan dan lakukan bersama. Reformator John Calvin mengatakan bahwa berdoa adalah perwujudan utama dari iman dan sarana di mana kita menerima berbagai karunia Allah di dalam keseharian kita. Terlepas dari berbagai definisi tersebut, bagi banyak dari kita, doa kadang menjadi sumber rasa bersalah dan kita sering bingung. Kita takut tidak cukup berdoa atau berdoa dengan cara yang salah. Akibatnya, kita merasa berdoa seperti hukuman atau tugas yang tidak menyenangkan daripada suatu proses persahabatan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Penulis Richard Foster mengatakan, kita tidak akan pernah punya motif yang cukup murni, cukup baik, atau cukup berpengetahuan untuk bisa berdoa dengan benar. Namun hal itu akan terselesaikan dengan sendirinya ketika kita mulai mencoba untuk berdoa. Teolog Dallas Willard juga mengatakan bahwa doa sebagai suatu disiplin memiliki kekuatan terbesarnya dalam memperkuat kehidupan rohani hanya ketika kita belajar untuk terus berdoa. Roma 8 ayat 26 mengingatkan bahwa Roh juga membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, tahukah saudara bahwa dalam kehidupan ini Tuhan membuat bagi kita ruang tunggu. Untuk apa? Meski kita tidak suka, meski kita bosan, meski kita capek, tapi toh kita tidak bisa menghindar dari ruang tunggu kehidupan ini. Abraham harus masuk ruang tunggu selama 25 tahun sebelum anak yang dijanjikan Tuhan lahir. Yusuf harus masuk ruang tunggu selama 13 tahun di penjara sebelum akhirnya menjadi tangan kanan Firaun di Mesir. Musa harus masuk ke ruang tunggu selama 40 tahun di padang Midian sebelum akhirnya dipanggil Tuhan memimpin umat Israel.
Bisakah kita membayangkan betapa bosannya mereka menunggu selama itu sebelum janji Tuhan digenapi? Bagaimana dengan kita? Akankah harus bercerai karena belum dikaruniakan seorang anak pun? Haruskah menantu dan mertua tarik-menarik karena satu pihak anaknya masih paroha ina, nempel terus dengan ibunya, di pihak lain anak itu atau suami itu adalah seorang yang kurang bertanggung jawab? Haruskah hidup diakhiri dengan putus cinta atau tidak mau menikah? Haruskah karena belum mendapatkan pekerjaan tetap, seseorang bermalas-malasan dan merasa gagal, putus asa? Ingatlah bahwa seruan doa kita, Tuhan pasti dengar dan menjawabnya. Dengan jawaban ya, tidak, atau sabar dong. Maka bersabarlah. Hidup ini adalah proses, bukan instan. Jika hari ini Anda masuk dalam ruang tunggu kehidupan, jika ya, pastikan Anda sabar dan mengikuti aturan main yang telah ditetapkannya. Jangan sampai kita tidak menjadi sabar sehingga kita bahkan potong kompas. Jika potong kompas, maka kehendak Tuhan yang sempurna tidak akan pernah digenapi dalam hidup kita. Sabar dan nantikanlah waktu terbaik dari Tuhan. Toh di ruang tunggu itu kita tidak sendirian. Dia yang menciptakan ruang tunggu itu juga menemani kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, demikianlah nyanyian pujian dan renungan pada hari ini. Kiranya itu menjadi berkat dan rema bagi kita. Kita berdoa. Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, firman-Mu sudah memberikan kekuatan bagi kami, bahwa ketika kami berseru, Engkau menjawabnya. Berilah kami hati yang penuh dengan kesabaran, ruang tunggu kehidupan yang sudah Kau sediakan bagi kami, agar kami bersabar menanti waktu yang Tuhan tetapkan, sehingga kami beroleh damai, sejahtera, dan sukacita. Bapa di sorga, di dalam Kristus, berkati semua umat-Mu yang percaya kepadamu, dan bagi mereka yang belum percaya, Tuhan tolong agar mereka menemukan keselamatan. Berkati seluruh pendengar pada saat ini, Kau berikan kesembuhan, kekuatan, umur panjang, berikan pekerjaan yang terbaik dan juga jodoh yang seiman, yang terbaik bagi anak-anak kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.